Neracanya semua perusahaan tuh punya hutang. Dan biasanya banyak perusahaan seperti bank dan yang lain-lain, hutang itu banyak format dari US dollar. Apa yang terjadi begitu rupiahnya dari 3.000 jadi 16.000? Hutangnya kan naik berkali-kali lipat. Hutangnya naiknya perusahaan gimana cara bayarnya? Pilot. Perusahaan pilot, karyawan, nggak ada kerjaan. Kadang nggak ada kerjaan. Karena kalau blockchain ini sistemnya terbuka loh. Decentralized. Jadi nggak ada yang punya. Ada yang ciptakan, tapi dia pun nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak ada fungsinya dia menciptakan itu. Dia mau keluar lagi ditunjukin, oh saya yang ciptakan, nggak ada fungsinya. Jadi Bitcoin itu nggak ada, gue nggak ada perlu apa-apa. Bahkan handphone gue lu buang aja handphonenya. Gue hafal di sini seed phrase-nya. Gue terbang ke Singapura hari ini, harta gue semua di sana. Lu jangan pernah lupa bro, sejarah pernah terjadi di Indonesia. Zaman Pak Harto pertama kali berkuasa, inflasi itu triple digit, 3 digit. Ini contohnya sebenarnya. 3 digit bos. Pak Harto berkuasa, justru dia bisa manuver, jadi 1 digit. Ini skill of kepemimpinan lagi, balik lagi. Skill of politics yang memang dimiliki oleh sebuah presiden sekelas Pak Harto pada saat itu. Tangan besinya dan tapi kan nggak semua bisa begitu kan. Nah kita lihat kalau misalnya krisis yang 98, sebenarnya kenapa terjadi krisis 98? Karena simpel gini, kan perusahaan tuh semuanya punya hutang di balance sheet-nya ibaratnya. Di neracanya semua perusahaan tuh punya hutang. Dan biasanya banyak perusahaan seperti bank dan yang lain-lain, hutang itu banyak format dari US dollar. Apa yang terjadi begitu rupiahnya dari 3.000 jadi 16.000? Hutangnya kan naik berkali-kali lipat. Hutangnya naiknya perusahaan gimana cara bayarnya? Pilot. Perusahaan pilot, karyawan, nggak ada kerjaan. Kadang nggak ada kerjaan, terjadi daya beli nggak ada, nggak bisa makan. Jadi itu spiral turun semuanya. Dan akhirnya politik goncang. Lo ini kan kuliah DO bro, lo kok ngerti gini-gini nih, dari mana lo belajar? Belajar bro. Jadi gua kalau SMA tuh diajarinnya harta sama dengan utang pas modal, kan gue tidur terus juga gitu. Yang gue belajarin tuh bukunya Adam Smith, gue pelajarin gitu. Atau filosofer ekonomi John Maynard Keynes, gue belajarin banyak gitu tentang hal ini. Gue suka ngulik. Setiap hari gue belajar sekitar 5-6 jam. Setiap hari gue belajar tentang ekonomi, tentang bisnis. Tapi pada ujungnya nanti kan lu harus belajar juga secara teori kan? Betul. Pasti kan? Ya, tapi kan gini, gue ngerti mungkin gak semua orang punya kemampuan untuk mau belajar mandiri kan. Kalau gue emang gue hobi dari dulu belajar. Gue terobsesi untuk belajarin struktur konglomerasi itu seperti apa, cara kerjanya gimana. Gue pelajarin dari dulu. Oke. Gini akhirnya bro, lu melihat nggak bahwa akhirnya ya tadi lu bilang ini blockchain ini dunia alternatif dari konsep ekonomi konvensional yang sudah terjadi di selama ini di dunia. Apakah blockchain juga sebenarnya mirip aja kayak gitu juga sebenarnya? Oke. Ya scam juga. Jadi gini, kalau uang kita harus tahu ini teori. Bentar gitu. Ya tadi gue bilang ini buat mungkin teman-teman biar lebih paham. Jadi apakah pertanyaan gue tuh, apakah blockchain itu juga memanfaatkan kebodohan orang juga akhirnya untuk orang lain menjadi kaya? Kan sama aja bro. Karena kalau blockchain ini sistemnya terbuka bro. Decentralized. Jadi nggak ada yang punya. Ada yang ciptakan, tapi dia pun nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak ada fungsinya dia menciptakan itu. Dia mau keluar lagi ditunjukin, oh saya yang ciptakan, nggak ada fungsinya. Itu kayak orang yang bikin. Nggak ada fungsinya kalau dia cuma ciptakan, tapi kalau dia masih punya asetnya. Nggak, dia masih punya asetnya dan akan terjadi free market loh. Akan selalu terjadi free market karena ini pasar bebas. Lu bank mau beli, lu mau tukang beca mau beli pun bisa. Tukang beca bisa beli loh. Lu beli 5.000 Bitcoin juga bisa. Petahannya kan itu dia udah ciptakan bahwa bisa dipecahkan sampai 100 juta unit, sorry. 1 Bitcoin bisa dipecah 100 juta unit. Apakah itu scam? Tergantung persepsi dari orang. Karena menurut gua nggak ada aset yang verifiable. Nggak bisa diverifikasi. Sedangkan Bitcoin, lu nggak bisa alter transaksinya. Dari genesis blok yang pertama sampai sekarang, kalau lu mau ubah di sini, lu harus ubah semuanya. Sampai. Dan itu belum diciptakan. Quantum komputer untuk mencahkan itu nggak mungkin. Gitu. Enkripsinya nggak bisa. Jadi itu adalah uang aman. Dan belum bisa. Oke, gua kan kasih yang ini gua nggak pernah share nih di luar nih. Kenapa tesis gua terhadap Bitcoin dan gue banyak cerita ke beberapa grup yang lumayan kaya di Indonesia. Akhirnya gue sharing ke mereka juga. Oligarki. Gue gak semua. Ya gini. Lu misalnya, lu Bang Fasko kan seorang politisi nih Bang. Gue tau lu ada pegang beberapa aset, ada emas pasti, ada saham juga pasti kan ada. Kain kita Pak apa dia? Emas ada juga? Nggak ada. Makanya rumah ada. Rumah doang. Rumah ada. Nah misalnya ada rumah nih Bang. Terus terjadi amit-amit ini. Amit-amit ada krisis yang di luar kuasa. Gimana caranya Bang? Kalau zaman 98 orang banyak lari ke Singapura. Sekarang lu punya rumah nih. Lu cairin besok gimana caranya? Nggak bisa. Lu punya uang deh di bank gini. Lu ada uang di bank, gua ngomong misal 1 miliar aja deh. Coba deh tarik deh. Gua mau lihat tarik 1 miliar di ATM. Tarik jadi uang. Coba. Nggak bisa. Sebenarnya itu awalnya fungsi gue suka koleksi jam juga. Itu fungsi salah satu itu. Jadi Bitcoin itu gak ada. Gue gak ada perlu apa-apa. Bahkan handphone gue lu buang aja handphonenya. Gue hafal di sini seed phrase-nya. Gue terbang ke Singapura hari ini. Harta gue semua di sana.
Gue mau terbang ke Cayman Island, gue mau terbang ke manapun, uang gue ya uang gue. Itu konsep yang belum ada sebelumnya. Semua uang yang lain itu bukan uang kalian. Kenapa? Coba bang, bawa emas 1 kilo, coba lewat bandara. Orang biasa ya, gue nggak mau orang biasa. Ya, oke. Lewat bandara, dia ambil. Ya. Pasti bilang ini emas sebenarnya, emas curian ya, emas sitaan ya. Coba nggak usah ke emas deh. Fiat, coba. Gue mau lihat lu bawa 1 miliar kayak gini, naik bandara kelas ekonomi. Mau lihat gue. Kelas bisnis deh, first class deh. Coba datang ke maskapai. Dia Kalau ambil 1 miliar masih bisa lah, 1 miliar masih bisa. Kelas bisnis kan, kelas bisnis. Tapi kalau misalnya pecah 2 tas lah kan. cuman nggak semua orang bisa punya akses bang untuk bawa itu sebenarnya. Ya beberapa orang bisa gitu kan. Tapi untuk orang masyarakat umum Orang udah punya di 1 miliar bisa harusnya. oh ya, orang masyarakat umum Harusnya bisa. Orang udah punya di 1 miliar kan. Tapi tetap yang intinya ditenteng-tenteng. susah bawanya gitu. Susah pasti. Lu nyampe bandara di sana, misalnya lu kemana, orang di sana rusuh diambil. Nah, Bitcoin enggak. It's my money. Everywhere in the world. Apalagi kalau ada yang kayak legal tender di El Salvador atau Dubai deh bang. Ini gua terakhir ke Paris kemana terakhir. Gua ke Paris, gua bayar taksi pakai kripto bang. Di sana pakai Binance Pay, udah kayak OVO, kayak GoPay di sana. Oke. Sep, beres. Di Dubai, wah beli mobil orang USDT. USDT cukup. Cukup. Coba aja kalian ke Dubai. Iya, tapi kan tetap fiat ini ya basisnya. Kripto kan? Iya kan USDT. Iya, itu kripto yang di PEG 1 kembali kalau fiat. Ada yang beli pakai Bitcoin juga, tapi kan orang lebih prefer pakai yang PEG 1:1. Oke. Untuk sekarang masih begitu. Iya. Balik lagi USDT. Tapi kalian jangan coba-coba ya di Indonesia ya, jangan coba-coba. Karena itu sama sekali nggak dilegalkan dan nggak boleh transaksi. Karena kita legal tendernya cuma kita akuin rupiah. Iya. Jadi jangan coba-coba pakai dolar, pakai Bitcoin. Ujung-ujungnya yang kayak di Bali itu. Iya. Rental mobil mau coba-coba biar tulisnya banyak pakai USDT kan, jangan gitu. Ya, ada ATM Bitcoin juga. Ada ATM itu nggak boleh, itu nggak boleh. Kita ikutin regulasi negaranya gitu. Di Indonesia ini masih dalam tahapan komoditas. Kita masih komoditas. Diatur sama Mbak Pepti. Cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine.